Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurtaminur dari angkatan 2020 dengan NIM 2004055010001. Di sini saya mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah pengembangan alat ukur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Faisal MSI dan Ibu Nur Ulan dari SPD MPD. Perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan khusus sebenarnya terletak pada tujuan dan fungsi serta kegunaannya. Ketiganya itu saling berkaitan, tapi tidak sama. Mulai dari pengukuran. Pengukuran adalah proses memberikan angka atau skor terhadap kemampuan atau perilaku pada peserta didik berdasarkan alat ukur tertentu yang dimana bersifat kuantitatif. Contohnya, anak tunagrahita diminta untuk membaca, kemudian guru menghitung jumlah kata yang benar dan salah, kemudian dijumlah hasil skor benar dan hasil skor yang salah, kemudian dijumlahkan. Kemudian adalah asesmen. Asesmen adalah proses di mana kita mengumpulkan informasi atau data secara menyeluruh tentang kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan anak untuk membantu perencanaan pada proses pembelajaran. Contohnya, guru sedang mengamati anak tunagrahita. Misalnya, mulai dari cara membacanya, masih mengejakkah atau sudah lancar. Kemudian pada perhatian saat belajar, respon terhadap instruksi, kemudian wawancara orang tua tentang kebiasaan anak di rumah. Itu adalah asesmen. Kemudian pada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai atau mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan asesmen yang tadi. Contohnya pada pendidikan khusus berdasarkan hasil skor membaca rendah, itu adalah suatu pengukuran. Kemudian anak kesulitan mengenal huruf, itu adalah suatu asesmen. Kemudian guru memutuskan perlunya metode pembelajaran baru, misalnya media huruf bergambar, ataupun anak perlu program pembelajaran individual atau yang biasa disingkat dengan PPI. Itu adalah salah satu contoh dari evaluasi. Kemudian adalah yang kedua, pengembangan alat ukur dalam dunia pendidikan, urgensi dalam pelayanan pendidikan ABK, serta urgensi mata kuliah ini bagi calon guru. Pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus adalah proses membuat instrumen, baik tes maupun non-tes, yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan anak berkebutuhan khusus secara tepat dan sesuai karakteristik mereka. Berbeda dengan pendidikan umum yang dimana pendidikan khusus ini alat ukurnya harus lebih fleksibel, adaptif, dan lebih individual karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda, misalnya tunagrahita, autisme, ADHD, tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Kemudian urgensi pentingnya pengembangan dan penggunaan alat ukur di mana dalam layanan pendidikan ini, khususnya itu pendidikan khusus, itu sangat besar karena tanpa alat ukur yang tepat serta layanan yang diberikan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian urgensi mata kuliah, misalnya pengukuran, asesmen, dan evaluasi bagi calon guru pendidikan khusus ini sangat berpengaruh, sangat penting karena menjadi dasar kompetensi profesional dalam menangani anak berkebutuhan khusus secara tepat. Jadi kesimpulannya ini, urgensi mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus adalah sebagai fondasi utama dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus. Kemudian dapat membantu guru bekerja secara lebih ilmiah, tepat, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu adalah jelaskan prinsip, mulai dari validitas, reliabilitas, dan objektivitas, serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Dalam pengembangan alat ukur di pendidikan khusus ini sebenarnya ada 3 prinsip utama yang harus diperhatikan, yang tadi itu mulai dari validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Ketiganya ini dapat menentukan apakah instrumen yang dibuat benar-benar layak digunakan untuk menilai anak berkebutuhan khusus.
mulai dari validitas itu, pengertian dari validitas itu adalah tingkat ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya dalam kemampuan membaca anak tunagrahita, kemampuan membaca anak autis, itu sebenarnya validitas. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas, yang dimana adalah tingkat konsistensi hasil alat ukur jika digunakan secara berulang kali. Contohnya, pada hari ini anak mendapat skor membaca 10, besok dites lagi hasilnya hampir sama atau tidak jauh berbeda, itu adalah reliabilitas. Kemudian yang ketiga itu adalah objektivitas. Objektivitas itu adalah tingkat keadilan dan ketidakberpihakan dalam suatu penilaian. Misalnya dua guru menilai satu anak hasilnya sama atau hampir sama. Ada pedoman penilaian atau rubrik yang jelas. Kemudian pentingnya dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus, yang pertama itu adalah dapat menjamin ketepatan data pada anak. Kemudian yang kedua itu menjamin konsistensi hasil. Yang ketiga menjamin keadilan dalam penilaian. Yang keempat itu adalah dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam program pembelajaran PPI yang telah disusun berdasarkan data. Jika datanya salah, maka keputusannya juga akan salah. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kualitas pada layanan pendidikan khusus. Keempat adalah menganalisis karakteristik anak autis, aspek yang diukur serta indikatornya. Untuk mengembangkan instrumen aspek sosial pada anak autis, guru itu perlu memahami terlebih dahulu karakteristik anak, menentukan aspek sosial anak yang diukur, kemudian lalu menyusun indikator yang jelas kemudian terukur. Karakteristik anak autis terkait aspek sosial. Anak dengan autisme umumnya itu memiliki hambatan dalam interaksi sosial ya, seperti kesulitan melakukan kontak mata, tidak merespons saat dipanggil, itu adalah salah satu ciri anak autis. Kemudian cenderung bermain sendiri atau kurangnya interaksi sosial. Yang kedua itu adalah aspek sosial yang diukur dalam pendidikan khusus. Sebenarnya aspek sosial anak autis ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari interaksi sosialnya, komunikasi sosialnya, respon terhadap lingkungan sosialnya, kemudian kemampuan mengikuti pada aturan sosial. Adapun contoh indikator pada instrumen ini yaitu adalah interaksi sosial. Anak melakukan kontak mata saat diajak bicara, anak mau bermain bersama teman, kemudian komunikasi sosial anak respon ketika namanya dipanggil, anak menggunakan kata atau gestur untuk berkomunikasi atau anak mampu menyampaikan keinginan sederhana. Kemudian respon sosial anak menunjukkan reaksi terhadap emosi orang lain, senang maupun sedih. Anak peniru perilaku sederhana dari orang lain, anak memperhatikan saat orang lain berbicara. Kemudian kepatuhan terhadap aturan sosial, anak mampu menunggu giliran berbicara atau bermain, anak mengikuti instruksi sederhana dan terakhir adalah anak tidak mengganggu teman pada saat bermain. Kemudian yang terakhir itu, setelah uji coba instrumen ditemukan beberapa butir yang tidak dipahami oleh peserta didik, analisis penyebab, dampak, dan solusi perbaikan itu seperti apa. Ketika setelah uji coba instrumen itu tidak ditemukan dari beberapa butir yang tidak dipahami oleh peserta didik, terutama dalam pendidikan khusus ya, hal ini perlu dianalisis dari sisi penyebabnya, dampaknya, serta solusi perbaikannya agar instrumennya dapat menjadi lebih layak digunakan. Yang pertama itu penyebabnya itu butir soal tidak dipahami karena melalui bahasa yang terlalu sulit,
sehingga anak kurang paham. Kemudian yang kedua itu kalimat tidak jelas atau ambigu. Kemudian yang ketiga itu tidak sesuai dengan karakteristik anak, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah data tidak valid. Maka dari itu solusi dari perbaikan instrumen ini adalah perbaiki tata bahasa agar anak tidak bingung, memperjelas bahasa, menyesuaikan karakteristik anak, memperjelas instruksi, serta membantu atau memberikan contoh pada anak. Jadi kesimpulannya adalah butir instrumen yang tidak dipahami oleh anak itu biasanya disebabkan oleh faktor dari bahasa yang ambigu, format yang kurang jelas, dan ketidaksesuaian dengan karakteristik anak. Dampaknya adalah data menjadi tidak valid dan keputusan bisa salah. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan melalui penyederhanaan pada bahasa, penyesuaian dalam penyesuaian dengan kondisi anak itu perlu, kemudian penggunaan media visual, serta uji coba ulang agar instrumen benar-benar layak digunakan dalam pendidikan khusus. Itulah tadi hasil pemaparan jawaban dari UTS saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.